5:3 boleh, gampang gitu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Oke. 54. Karena itu Yesus tidak tampil Karena lagi di depan umum. Betul. Dia Yesus Karena mau itu- nggak? Mau nggak? Oh, Mau nggak dibunuh? Mau? Itu 54-nya apa bunyinya? Karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan umum. Sebentar, pertanyaannya. Kenapa dia tidak tampil? Kenapa dia tidak tampil lagi? Karena waktunya belum tiba saatnya. Karena Yesus tak mau dibunuh. Makanya dia. Makanya dia tidak mau. Lu. Justru karena dia tidak mau dibunuh itu. Makanya dia makanya dia berdoa. Dia kabur. Salah. Iya, dia berdoa supaya dia bisa diselamatkan. Salah. Dia karena waktunya belum tiba. Dia tahu waktunya kapan belum waktunya. tiba. Sebentar. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ada nggak Bapak punya kehendak membunuh orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Ada nggak? Kau lucu kau. Ya lucu dong. Jangan engkau membunuh. Memang tidak ada. Bukan. Kan atas kehendak Bapak nih. Ya. Iya kan? Nah, Yesus berdoa. Pertanyaan gini, apa yang dikehendaki Bapa atas Yesus? Apa yang dikehendaki Bapa atas Yesus? Jawabannya adalah dikehendaki Bapa adalah Yesus menuju kayu salib. Mana dalilnya Bapa menghendaki itu mana? Mana dalilnya? Yesus menghendaki. Mana? Kan kata Yesus, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Iya, kehendak Bapa. Ya, mana kehendak Bapa di dalam kitabnya Yahudi agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat. Di mana kehendak Bapak itu? Enggak mentah-mentah begitu, tertulis begini. Kalau komentar ayat-ayat begitu ya mana bisa ditunjukkan? Ya kehendak Bapak kan? Kehendak Bapa agar orang benar itu dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat. Itu di mana? Sebentar. Jadi benar. Kan itu maumu. Kan itu konsep agamamu. Sabar dulu, Yesus orang suci. Satu-satunya orang suci. Harus menebus itu dengan darah yang suci. Orang kudus yang tidak ada dosa. Harus dipakai untuk menebus orang jahat adalah darah orang yang suci. Kan itu konsep agamamu. Mana dalilnya sekarang? Bapak menghendaki kematian orang benar untuk menyelamatkan orang jahat. Pada akhirnya kan Yesus menuju kayu salib juga. Iya, mana orang benar kan kehendak Bapak nih. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Betul. Kehendak Bapak. Di mana kehendak Bapak yang menyatakan orang benar dibunuh untuk diserahkan kepada orang jahat? Mana dalilnya? Sabar. Doa Yesus kan begini, sekiranya cawan. Sabar dulu. Sebentar kawan. Doa Yesus, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, atas kehendakmu atau atas kehendakku? Kehendakmu lah yang terjadi. Nah, di mana kehendak Bapak? Tadi kehendak Yesus untuk mati kan tidak ada. Aku tenang dulu kau. Nggak ada kehendak Yesus untuk dibunuh. Sekarang kehendak Bapak. Aku dulu ngomong. Iya, pertanyaannya di mana kehendak Bapak? Sabar dulu. Kok perkosa? Aku tenang dulu kau. Sehabis kau laki-laki diperkosa. Emang gue Paulus. Dengar. Setelah Yesus berdoa, dia pun menyerahkan dirinya. Dia pun menyerahkan dirinya dan ditangkap oleh tentara Romawi. Banyak cerita. Menyerahkan diri. Kehendak Bapaknya di mana? Kehendak Bapak. Akhirnya Yesus ditangkap dan mati kayu salib tidak? Tunggu dulu. Sekarang kita lihat dulu kau. Sabar dulu, sabar. Kehendak Bapak, orang benar diselamatkan dan digantikan oleh pengkhianat, atau pengkhianat diselamatkan digantikan oleh orang benar. Kehendak Bapak nih. Untuk kasus Yesus, karena misi Yesus adalah sabar. Itu mau karena kamu Kristen. Yang saya tanya kehendak Bapak. Sabar dulu. Kehendak Bapak.
kehendak Sabar, Bapak kau kan nanya ke aku. menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang jahat, itu di mana kehendak Bapak itu tertulis di Sabar mana? dulu. Sabar ya. Bagi manusia sesuai hukum Taurat memang dikatakan pada perintah ke-6 jangan engkau membunuh, benar. Tetapi dalam hal penebusan dosa memang harus terjadi penumpahan darah. Darah apa? Darah binatang atau darah manusia? Oke, di perjanjian lama semenjak zaman Habel, Ishak sampai dengan Zakaria terjadi untuk menebus dosa manusia dikorbankan darah domba, darah hewan. Tetapi ingat, korban yang sempurna Kata siapa? adalah sabar Kata siapa? dulu langsung kau Kata potong siapa tuh ingatanmu. korban sempurna? Kata siapa? Iya, Kata siapa? sabar dulu. Aku lupa kata Paulus itu. Kata Paulus. Jadi Yang saya minta kehendak Bapak, bukan itu bahwa memang sesuai dengan perjanjian lama ke perjanjian baru sinkron, kan begitu. Nah, di mana? di perjanjian lama Bukan itu poinnya. Bapak kan kehendak Bapak, harus kehendak Bapak. Betul. Nah, di mana Bapak menghendaki orang benar mati demi menyelamatkan orang jahat? Itu di mana tertulis? Oh, bukan Yesus. Lah, iya kan Yesus orang benar. Khusus Yesus. Kan harus kehendak Bapak atau bukan nih menurut Yesus? Kehendak Bapak lah. Kan akhirnya, di mana Bapak menghendaki kematian orang benar untuk menyelamatkan Kristen? Di mana itu? Oh, itu nggak ada itu. Ya nggak ada. Terus kenapa Anda mengatakan itu kehendak Bapak nyalip itu? Sabar dulu kau. Sabar lagi. Bingung dia mau cari jawaban. Kalau kau bilang untuk manusia secara umum Allah menghendaki orang benar dihukum mati, itu tidak ada itu. Tidak ada, udah selesai. Sabar selesai dulu. Kita udah. Sudah. Nggak usah lagi. Tetapi Yesus orang benar. Udah kawan, udah. Kasihan. Yang lain silakan masuk. Tapi kau nggak mau melanjutkan kan? Karena kau tidak mau mengakui. Sudah selesai, nggak ada sudah nggak apa-apa, selesai, boleh. Kristen udah salah di situ. Lanjut Bang Goto, lanjut. Kau penyesat mau belaga FM. Manuel ini malas saya. Lain ditanya, lain dijawab. Kau pun Goto kan penipunya kau Goto. Kau bilang lagi saya penipu. Jangan menyerang personal lah. Kan begitu. Karena memang begitu. Nah, coba saya tadi kan suruh bilang kau. Saya suruh klik kau di Google, kau tidak mau. Kau klik saja di situ, dijelas di situ. Ya, menurut budaya Yahudi, tradisi Yahudi, orang yang mati penuh konflik, kekacauan, ya. Itu tokoh-tokohmu, Yesus, Paulus, semuanya mati penuh konflik, penuh kekacauan, itu nabi palsu. Menurut budaya Yahudi. Oh, Yahudi memang nggak pernah sebentar. Memang Yahudi tidak sabar dulu bos. Yahudi memang nggak pernah percaya Yesus. Yahudi memang nggak pernah percaya Paulus. Yesus, diam kau saya jelaskan. Sabar. Begini bos. Diam. Saya jelaskan kau budaya Yahudi ya. Mau Yesus, mau Paulus, mau siapapun itu, ya biar bukan Yesus, biar bukan Paulus. Kalau seorang itu dia terkenal karena pengajarannya, tapi karena pengajarannya dia mati penuh konflik, kekacauan. Aduh, ini yang 5.000 dibawa. Silakan klik di Google aja ya. Klik di Google saja. Jadi menurut budaya Yahudi, Bang, kalau orang itu mati penuh konflik, kekacauan, Bang, itu pasti nabi palsu. Coba kau lihat Paulus sebelum dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero, Paulus itu kacau ya, dikatakan difitnah ya, karena membakar kota Roma. Pengikut-pengikutnya hampir semua digenosida. Kekacauan besar terjadi sebelum Paulus dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero. Itulah yang dinubuatkan Yahudi. Karena dalam 613 Misrot Yahudi, sumber-sumber hukum Yahudi yang disebut halakha, itu menjelaskan secara jelas bahwa orang yang mengaku pengajar tapi mati karena penuh konflik, ya,
Menurut adat budaya Yahudi itu sudah pasti nabi palsu. Berapa kali kau tak ajarin, hanya kau karena doktrin dogma kau pertahankan. Mau dia Yesus bukan, terserah. Apa? Kau sangkai lagi tuh. Oke. Kau sangkai budaya Yahudi. Budaya Yahudi, betul. Yesus ini, kalau udah aku bilang, Yesus itu mati terkutuk, mati menanggung kutuk. Jadi dianggap nabi palsu. Menurut Yahudi memang Yesus ini nabi palsunya, ini penipunya Yesus ini bagi orang Yahudi. Udah jawab toh. Kau jawab Iya. sendiri. Yesus itu bagi dia adalah penipu Mesias palsu itu, nggak benar itu. Begitu Iya, juga dengan Paulus. Paulus itu Iya, bagi karena orang matinya Yahudi. penuh konflik. Sebentar dulu kawan. Sebentar dulu. Paulus pun adalah penipu bagi orang Yahudi. Coba tanya Billy. Panggil Billy kemari. Siapa Yesus? Oh, Yesus itu penipunya itu kan. Bahkan, kutunjukkan sama kau. Yesus yang mati disalib, tetapi orang Yahudi mengatakan dia nyangkut di pohon. Kan udah gila lagi. Memang ini ular beludaknya sekarang ini orang Yahudi ini. Bagaimana Justru dia- itu, Manuel, justru itu bagi kamu, Paulus itu tidak penipu karena kau Kristen. Kau sekarang Kristen, begini, maka kan kau mengimani kata-kata Paulus. Sebentar, Karena kawan. kau Kristen. Dengar, mari kita di tengah-tengah, duduk kita pada posisi ideal. Artinya Oke. tidak berpihak pada, ya artinya kita di tengah-tengah aja dulu. Sebenarnya gini saudara Immanuel, mudah untuk belajar itu, memahami Bibelmu. Bandingkan ajaran Yesus dengan Paulus. Kau Kristen itu gara-gara Boleh, ajaran Paulus. mari. Tapi kalau kau ikuti, sebentar, kalau Mari kau kita ikuti, bandingkan. kalau kau ikuti ajaran Yesus, mustahil kau Kristen. Yesus pengajarannya apa? Untuk hidup kekal apa? Mengenal Trinitas. Boleh. Betul. Aduh, Betul. kan beda kan ajaran Paulus kan? Kata Paulus di 1 Korintus 8:6, hanya satu Bapa di surga, hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dia membedakan antara Tuhan dengan Bapa. Masalahnya di mana? Ya, masalahnya ajarannya beda dengan Yesus. Kau Kristen, iya cocok lah kau. Yesus bukan, Paulus bukan penyesat bagi kamu karena kau Kristen, saudara. Karena Tapi kalau kau Islam bandingkan lah, antara, karena kau Islam lah. ya makanya aku bilang kau Kristen karena Paulus. Kalau kau bandingkan ajaran Paulus dengan Yesus, nggak ada cocok-cocoknya, kontradiksi. Tunjukkanlah aku apa kesalahan Paulus. Nah, kata Paulus, kata Yesus di Matius 5, di Matius 5:17, aku Matius 5, datang. 17. Ayo, sebentar. Aku datang. Kita buka Aku datang perancangan bukan. aja, Mat. Kau diam dulu lah. Makanya kau Iya. dengar. Walau Matius berbusa 5 orang ayat pasti berapa? tahu. Matius 5 ayat berapa? Matius Ayat 17. Boleh. Kata Yesus, aku Boleh. datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, bukan menghilangkan ya. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terhina, terburuk lah, terendah. dalam kerajaan Ya, tempat terburuk, terhina. dalam Itu kerajaan diedit. Itu diedit, diedit originalnya nggak gitu, terburuk. Oke, sebentar dulu. Aku datang, kita ke pengajaran dulu, jangan dulu sebentar kita buka originalnya. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Barang siapa mengajarkan hukum Torah, segala sesuatu hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi. Oke, ajaran Yesus. Ajaran Paulus apa? Di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertentangan toh. Makanya aku bilang kau itu makan babi, guguk segala macam. Karena kau pengikut Paulus. Kalau kau mengikuti Yesus, ya hukum Torah masih berlaku. Hukum Torah masih berlaku secara sempurna. Boleh aku nerangkan? Kan belum selesai. Oh, Belum silakan. lagi kata Paulus, ya kata Paulus di surat-suratnya, ya tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Sementara Paulus mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu melengkapi, mencukupi, menyempurnakan. Bukan menghilangkan. Tapi apa kata ajaran Paulus sehingga kau Kristen? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah.
Oke, itu dua dulu, sudah menunjukkan bahwa ajaran Yesus dengan Paulus mustahil sejalan. Jadi memang bagi Kristen ajaran Paulus itu, kau diam, jangan pura-pura kau menimpali. Kau dengar, pasang kupingmu, ya, pasang kupingmu. Pasang kupingmu ya. Karena kau mengatakan ya, memang orang-orang Yahudi menolak Paulus memang, tapi kau Kristen. Kau jadi Kristen itu kan ajaran Paulus. Kau Kristen kan ajaran Paulus. Hakimi kami yang punya ajaran kan. Lah sekarang mana ajaran Yesus yang kau ikuti? Mana ajaran Yesus? Melainkan untuk menggenapinya benar. Hukum Taurat itu dilaksanakan Yesus tanpa cacat. Tidak, makanya dikatakan dia tidak berdosa. Dan kitab para nabi, semua nubuatan baik dari perjanjian semua, mau Mazmur, Yesaya, mau itu Torah, semua digenapi oleh Yesus. Emosi Oten di bawah. Sebentar. Digenapi dengan apa? Di situ kataku datang menggenapi. Apa yang digenapi? Menggenapi hukum Torah, bukan dia menghilangkan. Tapi kata Paulus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Kalau dibatalkan kan udah enggak berlaku kalau dibatalkan. Kan kopla ini Paulus penyesatnya. Makanya kok jadi Kristen itu gara-gara Paulus. Katanya dengan matinya Yesus di tiang salib maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Jangan menerangkan yang nggak paham. Kalau dibatalkan itu masih berlaku. Kalau dibatalkan masih berlaku. Hai, woi Manuel. Kok di mute? Udahlah. Kalau dibatalkan, si bodoh orang. Kau itu botol, kau jawab. Kalau dibatalkan apa masih berlaku? Tabur tau kau kafir. Mana sih? Makanya ajaran Paulus itu laku di Roma Yunani sana. Karena ajaran Paulus itu ada bau-bau pagan. Sama Yesus. Nyambung ke Rasulullah. Sekarang saudara kau ditanya Bible, kau jawab dulu. Oke. Di luar negeri itu enggak mengenal Injil, gospel. Di Indonesia aja tuh disebut penyamaran Alkitab. Itu Alkitab itu nama lain daripada Al-Qur'an, Tapi karena kau mau menyesatkan orang itu Yesus, terpisah dua entitas sudah pribadi. Tapi ajaran Musa Ulangan 6:4, apa seruannya kepada kaumnya Bani Israel? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu entitas. Ya Tuhan itu Allah. Seperti seruan Yesus. Dengarlah orang Israel. Di perjanjian lama pun begitu. Satu entitas. Yesus, ada Roh Kudus. Jadi 3 dalam satu, kayak kopi 3 in 1. Mana ceritanya itu? Sementara ajaran para nabi tauhid dengan ajaran Rasulullah itu nyambung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Esa, Allah itu satu. Nyambung. Dasar negara kita pun nyambung. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah kau, Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3 membagongkan. Dari mana itu? Lanjut yang lain lah. Harus bahas Injil, belajar. Anggota silahkan. Ya ini lebih parah ini daripada yang tadi. Oh lebih Ya. parah. Nah, kalau Yesus itu Bang mengajar tidak ada kata dusta di ajaran Yesus. Tapi coba kau lihat Paulus Roma 3 ayat 7. Baca kok. Itu jelas di situ. Oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. 2 Korintus 11 ayat 17. Aku tidak berkata menurut teman Tuhan. Yang paling parah itu Filipi 1 ayat ke-8. Nah, coba kau buka itu Filipi 1 ayat 8, dengar kau bunyi ayatnya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Itu kata Paulus. Beda ya ajaran Yesus dan Paulus, beda 180 derajat Bang. Makanya Paulus setelah
mendapatkan pengikut banyak atas suruhan ibunya Nero Agripa, beliau kembali ke Yahudi mentahirkan diri. Jadi Paulus mengajar itu keluar bangsa Yahudi hanya untuk mencari pengikut, mendukung ibunya kawan. Jadi Paulus itu dipenggal kepalanya sama kuasa Kaisar Nero bukan karena akidah, tapi karena Nero bersama ibunya Agripina. Makanya Paulus difitnah membakar kota Roma. Makanya dia dipenggal kepalanya. Belajar sejarah. Jangan kau ikuti tuh Bible yang baru dibuat abad keempat. Tidak sesuai dengan ajaran abad ke-1 tahun 1522. Masa anda berpikir kalian? Lakukan studi dalam, baca sejarah dunia. Gitu loh. Ya silakan lanjut. Mungkin Bang Suma teruskan aja. Teruskan aja. Silakan Bang, silakan. Di tempat Gurunda itu Bang Goto hujan. Oh gitu. Ya, Coba. Bang. Saya kasih kau beberapa buku, rujukan buku ya. Mulai dari bukunya Bert Ehrman, Maskoting Yesus. Ya, Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Bible. Itu banyak sebenarnya buku-buku yang bisa kalian jadikan perbandingan tuh. Belum lagi bukunya Robert Weffeng, The Five Gospel. Banyak sekali Bang. Bukan ratusan, ribuan ayat dalam Bible kalian yang dibuat abad ke-4 itu. Ya, itu tidak cocok dengan sejarah abad ke-1. Bahkan ada rentetan sejarah ayat-ayat ini baru masuk mulai dari abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bahkan sampai abad ke-16. Hanya tersisa 18% saja sabda Isa dalam Bible kau itu yang asli. Kalau kau baca sejarah Paulus Bang, dalam buku Roman in Gospel, kau baca ya. Saya mau bilang sama Anda, Paulus itu tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Coba kau klik di Google, ini yang 5.000 di bawah, klik di Google. Apakah ada perintah Paulus memberitakan Injilnya, memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia? Tidak ada. Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil, Galatia 1:8-9. Tapi Paulus tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Karena surat-suratnya hanya untuk jemaat. Hanya untuk mempengaruhi jemaat di Roma, Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mendukung ibunya Nero Agripina. Kalian buta sejarah, itu masalahnya kawan. Kalian buta sejarah. Mindset kalian dikelola berdasarkan doktrin dogma yang baru dibuat abad ke-4. Bible kalian itu kodeks tertuanya Vatikanus Sinaiticus abad ke-4. Bukan abad ke-1. Kodeks yang paling tua ya. Kode yang paling tua dalam Bible kalian itu hanya berisi 3 ayat. Itu pun dari abad kedua. Disimpan oleh Polikarpus yang berisi Yohanes 18 ayat 31 hingga 33. Hanya itu saja. Belajar kalian sejarah, jangan buta sejarah. Saya riset ya sebelum saya masuk Islam, saya riset selama 6 tahun. Saya lakukan secara komprehensif. Metode-metode dasar riset saya banyak. Mulai dari analisis konsep hingga sampai fenomenologi, eksegesis, hermeneutik, saya pakai semua. Saya pakai menggunakan studinya, saya gunakan dengan nama interdisipliner, menggabungkan lebih dari 2 bidang ilmu, mulai sejarah, filsafat, bahkan sampai environmental etik. Saya pakai untuk menguji hubungan moral manusia dengan alam. Saya baca semua kitab suci, mulai dari Veda, Tripitaka, Bible, Quran. Makanya saya masih mengadopsi pikiran orang tercerdas di dunia dengan IQ paling tertinggi 255. Yang saya katakan tadi filsuf Jerman. Namanya itu Johann Wolfgang von Goethe. IQ tertinggi dimiliki beliau 255. Apa dia katakan? Al-Quran kitab dari segala kitab. Kitab tertinggi di bumi adalah Al-Quran. Itu kata von Goethe. Padahal dia orang Jerman, dia Protestan. Kau tahu apa yang dia karang? Pernah kau baca bukunya? Muhammad Geseng, nyanyian Muhammad. Pernah kau baca bukunya Wets Whistler, Diwan Barat Timur? Pernah kau baca bukunya beliau? Luar biasa. Beliau mengatakan bahwa proses keabadian dalam Al-Quran itu bersifat absolut mutlak. Itu pandangannya beliau.
Makanya beliau menulis buku-bukunya tentang Al-Quran, tentang Rasulullah. Cari bukunya tuh, yang saya sebut tadi judulnya itu. Baca kalian, itu orientalis Kristen, cendekiawan Kristen. Mengarang buku-buku, mengarang puisi. Luar biasa kekagumannya terhadap Islam. Dan saya meneliti itu. Sampai sebenarnya profesor kalian tahu ini. Mereka juga meneliti seperti apa yang saya teliti. Jemaat, kenapa? Faktor ekonomi. Yang bahas sejarah gereja, yang belajar study Bible, belajar sejarah gereja. Saya tahu mereka tahu, tapi mereka tidak mau bongkar. Jadi tolong kembali belajar baik-baik sejarah Anda, tulisan-tulisan karya profesor Anda, mulai dari Elizabeth Clara Prophet, mungkin Maggie Whitehouse, ya, Rapodro, mungkin sampai ke Mackinnon Robertson. Baca semua itu buku-buku kalian, Peter Wiener, Hedrick Good. Baca semua itu buku-bukunya, kawan. Itu bukan buku-buku karangan Islam, itu buku-buku karangan profesor Kristen yang justru mengkritik Bible Anda. Tapi coba kau lihat, ketika profesor Kristen meneliti budaya Islam, meneliti Al-Quran, yang ada mereka masuk Islam. Banyak seperti yang katakan tadi. Seorang orientalis Kristen, penjajah Kristen, Johann Francis Burton, dalam bukunya Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medina in Makkah. Tuh. Dia meneliti batu Hajar Aswad yang akhirnya membawa beliau masuk Islam. Itu profesor, Bang. Alamak. Ya, silakan lanjut Bunda Rahma. Mungkin Bang Sumaja sudah monitor. Bisa Ya, aku bertanya, Pak Pendeta? Iya, bertanya apa, silakan. Saya sudah bukan Pak Pendeta, bukan. Saya sudah mualaf. Ya, silakan. Apa yang Anda mau tanyakan, silakan. Kenapa Pak Pendeta bahas Alkitab? Bukan pendeta. Oke, saya jelaskan ya. Bang, ini ranah diskusi lintas agama. Kalau Anda pernah sekolah ilmu perbandingan agama, mulai kau masuk kelas sampai keluar kelas, itu yang dibahas agama-agama. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi, untuk mendapat wawasannya, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan satu agama. Pernah sekolah di perbandingan agama? Kuliah Kenapa di perbandingan cuma agama? Alkitab kalian bahas, nggak pernah Al-Quran? Nah, tanyalah, kalau Anda mau kita bahas Al-Quran, Anda tanya tentang Al-Quran, silakan kita bahas Al-Quran. Sudah malu baca Al-Quran. Bukan sudah malu, karena tidak ada yang bertanya. Cobalah kau bertanya tentang Al-Quran, pasti kita bahas Al-Quran. Yang mana kau bahas di Al-Quran? Begitu. Kenapa ada dibilang di sorga sibuk pecah perawan? Hah? Nah, coba di mana datanya itu, sibuk pecah perawan, coba. Tengoklah di situ di Al-Quran itu. Di mana? Surah berapa coba? Surah berapa? Iya, ada di situ Iya, tertulis. coba di mana? Kalau Tuhanmu itu ya memecahkan perawan Maria, itu Tuhanmu. Kenapa di sorga ada iming-imingnya sibuk pecah perawan di situ? Kasih datanya, coba datanya. Pakai data. Kalian nggak pernah baca. Nih orang kita itu kalau bertanya, Bang, ya itu kita ada dasarnya pertanyaan kita. Kalau tidak ada dasarnya, itu berarti kita bertanya melebihi bodohnya kita dari anak TK. Seorang bertanya itu karena ketidaktahuannya tentang hal itu. Tapi walaupun dia tidak tahu, dia punya dasar apa maksud pertanyaannya. Kalau kau naik hanya bertanya hanya untuk mencari kesalahan, hanya untuk framing, salah. Bukan begitu dalam ranah dialektika. Berkali-kali saya jelaskan kawan-kawan, kalau kita naik di ranah dialektika, ya hukum dialektika itu bagaimana kita bisa membangun konstruksi berpikir yang menciptakan force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik. Persamaan Bukan ajaran strength of Islam the dan word ajaran argument. satanik adalah hawa nafsu. Kan begitu. Apa lagi Yang kau? dilakukan ajaran satanik adalah seks di bumi. Kenapa kalian? Kalau saya narasi kejang-kejang kalian nih.
Saya ajari kalian cara berdialektika dengan baik. Naiklah berbasis argumen, bukan berbasis sentimen. Saya bicara sejarah, budaya, filsafat untuk buka pemikiran kalian. Yang falasio keliru, falasis memahami budaya kalian. Nggak usah kejang-kejang kalian. Tanya saja, Anda mau tanya tentang Islam, tanya yang mana. Yang penting ada dasar pertanyaan Anda. Anda bilang di ayat Al-Quran, buka ayatnya. Surah berapa, ayat berapa, kita bahas bersama. Tentu tidak melupakan disiplin-disiplin ilmu. Begitu juga dengan Bible. Begitu kawan, kalau berdiskusi. Jangan menghujat, apalagi menyerang persona. Ya, permisi abang, maaf ya, saya tidak bermaksud menghujat. Tapi ini abang Goto tadi, menghujat. Kalau aku diberikan izin saja. Tapi kalau tidak diberikan izin, saya akan tunggu. Silakan. Oke, maaf ya, Bang Goto. Tadi Bang Goto berbicara tentang Paulus. Apa pengetahuan Bang Goto tentang Paulus? Oke. Bang Goto dari Islam ya? Oke. Ya, abang apa? Siapa namanya? Saya ibu, bukan abang. Jawab aja Bang Goto. Paulus itu mantan penjahat. Ya oke, saya jelaskan. Abang, Ini. perlu abang ingat ya, benar. Satu hal yang harus Abang ini, Muslim ingat, tidak mencomot satu kalimat, ya. Karena sebelum bertanya Paulus. Enggak, tunggu sebentar Bang Goto. Saya hanya menanggapi ini handicap ini, Bang. Jangan biasakan untuk mencomot kalimat atau ayat-ayat. Emang salah dia seperti mantan itu. pembunuh. Dengerin abang dengerin. Saya punya data tentang Paulus. Jadi tolong, please shut the fuck up. Coba kita dengar datanya tentang Paulus. Bang Goto, saya bertanya sama kamu. Apa yang kamu ketahui tentang Paulus? Iya, pertama mantan pembunuh. Diam. Kamu Diam, Islam, saya kamu jelaskan. Diam, saya jelaskan. Kau bertanya, kau ngerocos. Oke, saya akan jelaskan. Paulus itu pembunuh, matinya dipenggal, tidak jelas orang tuanya, itu yang saya tahu. Bunda Rahma, tanpa Itu kamu saya tahu. ketahui. Dengerin, ya. Aku bertanya, Bu. Lihat ini. Saya membaca ini lebih dari 5 kali. Jadi saya tahu siapa orang tuanya Paulus. Siapa orang tuanya Paulus? So Biar dulu, please Bunda. shut the fuck up. Ya sudah mau Sorry, saya nggak bermaksud untuk kasar, tapi. Oke, sudah. Kau kan bertanya, saya jawab, makanya. Iya, saya bertanya sama kamu. Apa yang kamu ketahui tentang Paulus? Sudah. Kau mute. Emosi Saya jawab. yang dibawa. Mute. Iya, ini kalau saya narasi mereka selalu kejang-kejang. Oke, kau mute ya, saya mute dulu ya, tunggu. Oke. Jadi Paulus itu seorang yang lahir di tanah Kilikia, Tarsus ya. Nah, Tarsus, tanah Kilikia itu bukan bagian dari Israel, tapi bagian dari Turki ya. Terutama Turki bagian tengah selatan ya. Paulus dibesarkan oleh Imam Gamaliel. Jadi sebenarnya Paulus itu tidak menyukai orang-orang Kristen. Ya, kita bisa lihat dari beberapa ayat dalam Bible Anda. Paulus terutama di Kisah Rasul ya, 22 ayat yang keempat. Paulus mengaku bahwa Paulus telah membunuh orang-orang di jalan Tuhan ya. Bahkan memenjarakan mereka. Sebagian dari antara mereka dibunuh oleh Paulus. Lalu Paulus mengaku bertobat karena bertemu Yesus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang keempat hingga terakhir, Paulus mengaku bertemu Yesus di jalan menuju Damsyik. Lalu beliau mengalami kebutaan ya, beliau mengalami kehilangan ingatan, lalu dibawa ke seorang yang dikatakan murid dari Yesus sendiri. Dari ke-70 murid itu bernama Ananias. Lalu Ananias menumpangkan tangan sehingga Paulus kembali melihat. Di sini yang perlu kita pahami bersama kawan-kawan ya, karena saya tidak mengedukasi untuk Anda saja. Paulus sebenarnya ya, dalam sejarah yang dituliskan dalam salah satu buku yang di-cancel di internet, judulnya itu adalah Roman in Gospel karya James Horaldak ya, mengatakan bahwa sebenarnya ya maksud Paulus memberitakan ya surat-suratnya ya, atau mengirim surat ke beberapa jemaat seperti di Roma, Korintus itu bagian dari kepentingan politik, di mana Paulus itu menjadi penasehat
dari ibu Kaisar Nero yang bernama Tina. Nah, batasan itu. Akun yang tadi, Bang. Oke, jadi Bang Jip, pakai yang HP itu yang tadi, Bang Jip. Udah cukup dulu. Dipersingkat aja kan Doto, dipersingkat aja. Oke. Jadi poinnya begini. Paulus itu bekerja sama dengan ibu Kaisar Nero ya untuk meraup pengikut sebanyak mungkin. Tercatat dalam sejarah Paulus mempunyai sekitar 20.000 pengikut yang akhirnya difitnah membakar kota Roma. Ya itu karena Bang Handi menyuruh singkat ya, sudah sampai situ dulu. Ya sebenarnya masih panjang sejarah Paulus dapat. Yang jelas kesimpulannya Paulus itu mantan pembunuh. Itu aja. Oh iya betul. Iya. Betul. Bisa langsung 22 ayat 4 ya, bisa dibaca. Ya, dia membunuh pengikut Yesus itu Bu kesimpulannya. Saulus tadinya namanya berganti Paulus, mantan pembunuh murid pengikut Yesus gitu. Ya mungkin dia masih mau bertanya masalah sejarah, silakan ya. Tidak ada masalah Bang. Bang, saya bisa menanggapi Bang Goto ya. Bang Goto terima kasih banyak. Tadi Bang Goto sudah menjelaskan secara rinci, walaupun sejujurnya saya ini di depan saya ada data ya, dan saya membacanya sudah lebih dari 5 kali ya. Saya Kristen, saya dari Islam, saya masuk Kristen dan saya mempelajari Kristologi ya. Dengar ya Bang ya, dengar sebentar Bang. Yang saya cuma mau bilang sama Bang Handi Celebes. Oke, Bang Handi bisa bilang, oke, Paulus itu seorang pembunuh. Bang Handi, bagaimana kalau saya mirroring ke Bang Handi? Maaf, maaf Bang Handi. Tanpa Bang Handi ketahui, Bang Handi tahu siapa Paulus? Yang Bang Handi tahu, Paulus itu cuma seorang pembunuh. Ya? Iya, mantan pembunuh. Yang saya tahu, nabi kamu itu apa? Pedofil. Ini saya mirroring sekarang. Ini ada Bang Zuma. Saya bisa berani bicara seperti ini di depan Bang Zuma. Tertulis di mana? Datanya. Ayo, Bang Zuma. Datanya di mana? Datanya. Ntar dulu Bang Arif, saya lawan dia. Datanya Bang di mana? Zuma, permisi. Bang Zuma, saya menghormati Bang Zuma. Tapi karena perkataan dari Handi ini, terpaksa saya harus berkata seperti itu. Bang Zuma, maaf. Gak usah minta maaf. Datanya di mana? Bang Zuma. Datanya di mana? Saya tunjukkan data. Pertama, Pak Handi. Pertama, orang yang menikahi anak berumur 6 tahun. Datanya di mana? Tertulis. Abang, dengerin. Lonte, anjing. Muhammad menikahi Aisyah. Dasar monyet satu. Muhammad menikahi anak berumur 6 tahun. Oke. Memang kalau menikahi itu pedofil. Yang dimaksud dengan pedo itu korbannya itu menjadi trauma seumur hidup. Justru ini rukun berkeluarga. Pedo itu artinya korbannya banyak. Ngerti gak sih arti pedo itu? Pedo itu korbannya banyak. Traumatik itu korban. Aisyah itu tidak trauma, malah sayang sama Nabi. Kalau Saulus ini kau marah. Saulus ini mantan pembunuh, jelas datanya, dibacain tuh Kang. Dibacain tuh. Pengikut Yesus itu dianiaya. Perjalanannya ke Damsyik aja, di dalam Kisah Para Rasul itu, dia minta surat tugas perjalanannya ke Damsyik. Tujuannya apa? Ingin menganiaya murid-murid dalam perjalanan. Mereka dibutakan. Saulus ini orangnya jahat. Datanya jelas. Mau dibacakan datanya? Ya kaget tadi itu saya jelaskan. Itu pun baru. Kalau mama Tuhannya 13 tahun. Bapak tiri Tuhannya 90 tahun. Udah. Pada tahu. Bukan, itu izin ya, abang. Iya, silakan. Itu perempuan tadi itu udah ada di room sebelum ini di room Ustadz Madu. Dia bawa PDF dari Indonesian Islamic Fighter, Faith Fighter, pokoknya website pembenci Islam. Dia bawa PDF, dia tunjuk-tunjuk. Abis itu dia mau sombong-sombong, dia lagi di hotel. Bukan di hotel sih, kayak villa, kamar, kayak losmen gitu. Habis itu dia nyuruh-nyuruh satpam. Padahal satpamnya bilang, Bu, ini berisik, ganggu tamu yang lain.
tapi dia tetap teriak-teriak. Ini kayaknya anak indigo apa sakit, jadi diinin aja. itu kalau ada anaknya tolong jangan dikasih wifi, kenapa sih emaknya begitu? Bang Jibril, dia ngerti korban pedo itu apa sih? Trauma nggak itu korban pedo? Pedofilia itu dia berpola, Bang. Jadi semua pasangan atau memang dia suka sama anak-anak kecil, dan dari 12 ke 13 istri Rasulullah cuma satu yang umurnya di bawah Rasulullah. Sisanya dia lebih tua daripada Rasulullah semua. Ya. Jadi kalau tuduhannya kayak gitu kurang tepat. Sangat keji, makanya saya bilangin tadi ya binatang itu. Ya kalau memang nikahin anak di bawah umur itu jadi pedofil, berarti nenek moyang Tuhan Yesus itu pedofil ya. Ishak sama Rebeka umurnya 3 tahun. Jadi secara nggak langsung dia bilang kalau orang tuanya Tuhan dia nggak pedofil, Tuhan dia nggak lahir. Make it make sense. Pak Yusuf kalau nggak salah umur 90 tahun juga. Dalam mengawini ibunya Tuhannya itu dalam keadaan bunting, jelas itu di sana. Tapi kita nggak mau bawa itu loh. Ini kan berbicara dia sendiri yang pertama. Siapa itu Paulus? Kita jawab sesuai tertulis bahwa poinnya begini, pedofil itu kan kelainan seks ya, yang berdasar dari apa gangguan psikologi ya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika Rasulullah mengawini Aisyah, apakah melanggar hukum? Poinnya di situ kan begitu. Kalau pedofil itu sudah pasti melanggar hukum adat, melanggar hukum ya secara umum universal. Kalau Rasulullah kan tidak, ya terbukti dalam sejarah, kan poinnya begitu. Nah, ini memang saya berkali-kali katakan bahwa program dari CSPI ini sudah merambah masuk Bang ke Indonesia. CSPI itu Center for the Study of Political Islam ya. Tokoh-tokohnya kan ada beberapa di Indonesia. Begitu. Jadi wajar saja kalau orang-orang seperti ini terkontaminasi ya, atau bahkan menjadi bagian dari CSPI itu. Saya santai aja menanggapi orang seperti ini karena memang sudah program mereka gitu. Ya, silakan. Kalau Paulus itu orang tuanya siapa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya. Aku nggak ada ininya, cuma kan tidak ditahu siapa ini orang tuanya. Ini gelap gulita ini orang tuanya. Jangan-jangan dia hasil, jangan-jangan. Nggak boleh begitu juga Bang. Iya, yang jelas aku nggak lanjutkan lah. Orang tuanya itu kalau nggak salah orang Yahudi. Tapi dia berkewarganegaraan Romawi. Tapi nggak disebut siapa. Orang Yunani ya. Tapi nggak disebut nama orang tuanya siapa. Nggak disebutkan. Nama istrinya juga nggak disebutkan siapa istrinya, berapa anaknya. Nggak disebutin. Nggak jelas lah dia. Gitu. Tapi yang jelas di Bible dia itu waktu bernama Saulus, dia itu menganiaya pengikut Yesus. Jadi ada komen. Ada komen. Kau katakan bahwa kalau zaman sekarang Rasulullah ditangkap tidak bisa karena seseorang itu baru dikatakan bersalah di mata hukum itu ada prosesnya, terutama keberatan orang yang merasa jadi korban. Kalau Aisyah tidak merasa jadi korban malah rukun. Kalau kau bilang Muhammad zaman sekarang ditangkap salah. Orang tuanya menjadi wali kok. Orang tuanya merestui menjadi wali. Kita mirroring aja. Kira Yesus dipanggil anak apa kalau zaman sekarang? Sampaikan tadi, kuulang lagi, anak haram kalau nggak jelas orang tuanya, nggak jelas. Udah. Jangan disambung udah. Kita aja ulang. Jangan dijawab, bertanya aja. Bang Jibril bertanya kepada orang yang dibawa. Kita jangan menjawabnya gitu loh. Ini namanya ilmu komunikasi. Soalnya aku itu terlalu polos. Jangan terpancing. Ini ilmu komunikasi agar kita semua ini tidak dalam posisi mengklaim gitu ya. Nah ini gitu. Nah, harus pinter. Dia bilang di bawah umur lah. Emang Bunda Maria pas hamil umur berapa? Nathan. Bro, lu menghina agama gue, Yesus sama kitab lu pasang badan, men. Itu si bapak tirinya itu 90 tahun, sudah tua jompo ketika kita baca datanya itu udah pakai tongkat. Udah tua jompo itu.
tua jompo, tua renta. Si Yusuf. Berdasarkan Bible, saya sering nanya kepada Yudaism begitu. Apa hukumnya di Yudaism ya, kalau orang dalam keadaan hamil itu dinikahi? Menurut Yudaism itu melanggar hukum Yudaism begitu. Itu dirajam katanya. Bang Andi. Ya. Kita lihat nih contoh ajaran kasih. Ini ada 4.800 yang nonton nih. Kita lihat nih ajaran kasih naik nih. Ajaran lelaki. Apa? Kesibukan para lelaki di surga yang lihat nih ya. Jangan ditutup, jangan di-mute, biarin. Jangan di-mute. Biar dia tunjukin ajaran kasih. Itu Ustadz kalian sendiri yang mengatakannya ya. Kesibukan para lelaki di surga sama seperti kesibukan pengikut satanik di bumi. Itu yang Ustadznya udah minta maaf. Ustadznya udah minta maaf. Islam. Ya. Itu Kalau di Matius itu kata Yesus, pesundal yang mendahului kau masuk surga. Jadi kalau kau mau masuk, istrimu masuk surga, suruh bersundal. Pesundal yang mendahului kau masuk surga. Bunda, orang yang bertobat pasti masuk surga. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, semua berdosa. Jadi setiap orang yang bertobat itu masuk surga. Selamat malam. Oke. Dan apa? Selamat malam. Para lelaki Islam yang masuk di surga kata Ustadz itu. Nggak ada halo, nggak ada selamat malam, nggak ada ini, nggak ada itu. Itu Ustadz yang ngomong itu udah minta maaf, Bang. Itu kan fakta, Bang. Iya, dia udah minta maaf, salah dia. Nggak ada dalilnya. Dia menyebut ayat dia lagi, Bang. Udah. Apa ayat apa coba kasih tahu? Tengok yang apa dia baca ya. Oh, kamu bukan orang Indo ya? Selagi dia mengatakan perkataan itu kamu dan bukan orang Indo ya? Bukan. Orang Malaysia itu. Orang Malaysia Bang. Kamu kasihan banget sih di sini udah minoritas, di sana minoritas juga. Bang, jangan salah Bang. Dadah. Jadi kalau di Malaysia nggak boleh guys debat-debat agama. Tangkap dia. Nggak boleh. Jadi dia masuk ke sini khusus untuk menghujat. Gila niat ya? Niat banget. Niat ya? Niat banget ngujat lo. Dia belum membaca bagaimana Wahyu 19:7 ya. Perkawinan anak domba. Terus kemudian di sana itu perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Nah itu ya Tuhanmu itu. Sinatan pengantinnya itu, sinatan. Mampus kan? Jadi di Bible itu teman-teman ada perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Jelas itu ada perkawinan di sana di surga begitu. Terus kalau sudah kawin ngapain? Ya saling beradu pedang, laki sama laki. Kita nanya aja dia, kita nggak terlalu polos lah. Nanya ya. Okay. Gitu loh. Jadi di sini bahasa harus santuy Bunda Rama gitu ya, karena live di YouTube, oke? Kurang ajar dia duluan. Gak apa-apa, kita hadapi dengan senyum orang kayak gitu. Kita hadapi aja dengan senyum. Terus kemudian kita hadapi dengan ilmu komunikasi yang tinggi dan berdasarkan data supaya teredukasi semua gitu loh. Kita mau puasa Bang. Ini latihan sabarnya dari sekarang. Iya bener, latihan sabar. Sabar tadi Bang Andi tuh keluar kebun binatang tuh. Nenek moyang Yesus yang Bang Hadi aja kalau emosi. Bang Hadi nih pandai kali negur. Dia keluar kebun binatang. Wih mama Karena personal. Ibu tadi personal. Kalau saya personal boleh Bunda. Sebut namanya ibu tadi, bilangin anjing ibu tadi nggak apa-apa. Boleh ya. Aman. Kalau personal boleh Bun. Kalau Bunda tiba-tiba Bunda Rama kau begini-begini. Bunda Rama terserah deh mau buka ini apa namanya binatang juga nggak ada. Boleh ya. Kalau udah personal. Itu kalau hukum itu delik aduan, dia harusnya melaporkan sendiri Bunda. Jadi hati-hati berbicara. Kuhab baru. Nggak suka kalau dia berbicara tanpa dalil, tanpa dasar yang menghina nabiku, menghina. Aduh, nggak, kalau di depan gitu mampus kau.
Sebut namanya Bunda, boleh dihajar, sebut namanya yang tadi yang ngomong. Ini pun netizen dibawa ngatur-ngatur diam-diam. Udah jangan. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina kau diam aja, lebih baik kau pakai kain kafan. Iya, tapi belanya juga nggak barbar kan, Bun? Ini di bawah ini. Iya, kita kan umat Rasulullah. Ya. Kita mesti, Ya Allah, kita mesti aku berpikir. Kita mesti belum berpikir pada gini, Bun. belum pada tahap sabar aku ya. Aduh. Sama aku juga. Tapi aku selalu berpikir kayak gini, Bun. Kalau Nih Rasulullah aku ngelihat mute kita kau ya, aku mute kau ya. Bunda. Silakan. Bunda, kira-kira kalau Rasulullah ngelihat kita sekarang, dia malu atau bangga sama kita? Malu. Aduh, aku bukan inilah. Tak tahu ya, aku nggak ini kalau nabiku dihina. Nah itu, iya Kan paham. nggak ada dalilnya dia. Iya paham. Tapi kita ngebalasnya juga mesti elegan kan, mesti nggak barbar kan. Tapi kan masih elegan tadi, ya kan? Ya cukup lah. Ya. Cukup. Betul. Bang Jibril bilang, zaman sekarang kan dia bilang apa tadi ya? Ditimpali Udah, sama Bang benar. Jibril itu keren. Sebentar Bang Andi, ditimpali oleh Bang Jibril itu keren. Dia jawab lah. Kalau Kenapa Maria kita zaman yang sekarang tempat nggak ya? ada suami itu apa? Anak zina itu kan masih. Bang Jibril 2 kali loh. Jangan dijawab kalau begitu. Loh, saya kan polos. Gimana Bang Pertanyaan Andi? itu Bunda. Bunda Rama nih polos banget nih, gampang dibohongin. Iya. Pertanyaan itu ditujukan kepada yang menulis di bawah, bukan kepada Bunda Rama. Kenapa kita yang jawab? Enggak. Saya kepingin memang balas di kata-katanya tadi tuh ibu. Iya, paham. Ya, ibunya udah nggak ada kok. Telat komedinya. Aku monitor langsung ketawa. Bunda Rama ini polos bukan pada waktunya. Udah lewat umur ya Ustadz ya. Ya Allah. Jadi kalau ingin barbaran, sebut nama kan. Kalau dia LP-in gua, ketemu gua gitu loh. Nah gitu kira-kira Bunda. Jadi cari aman, gitu ya. Aku nggak inilah. Aku gimana ya aku? Itu spontanitas. Gak bisa teman. Kalau menghujat langsung diklik aja. Yang gini Bunda, kalau ada Kristen naik di sini, cukup dia aja yang kita ajak diskusi, karena dia tidak mewakili juga semua Kristen yang lain. Dia aja gitu loh. Oke? Dianya aja. Oke? Masih banyak juga Kristen-Kristen kalau naik diskusi. Khadijah berumur 40. Habis itu istri kedua Rasulullah, itu namanya Saudah binti Zam'ah. Dia dinikahi setelah Khadijah wafat. Dia adalah janda tua. Tujuannya itu untuk melindungi. Itu nomor 2. Nomor 3, ini adalah satu-satunya istri Rasulullah yang gadis. Tujuannya adalah untuk pendidikan. Aisyah ini menjadi perawi hadis paling cerdas untuk mengajar kaum wanita. Habis itu istri keempat, Hafsah binti Umar. Dia adalah putri Umar bin Khattab yang udah jadi janda juga. Nabi menikahinya untuk memuliakan sahabat Umar. Habis itu yang kelima, Zainab binti Huzaimah. Dia dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibu orang miskin. Pernikahannya ini setelah perang Uhud, dan pernikahan ini motifnya santunan sosial. Habis itu selanjutnya Ummu Salamah, perintahnya ada di Al-Ahzab ayat 37. Ini untuk menghapuskan tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat habis itu Rasulullah memerdekakannya. Habis itu Rasulullah memerdekakannya. Setelah dimerdekakan, baru dinikahi, baru berdamai dengan kaum Yahudi zaman itu. Habis itu yang ke-11, Maimunah binti Al-Harith. Ini untuk mempererat Bani Hilal. Bani Hilal ini kaum yang di sekitar Mekah. Karena ini setelah penundukan Mekah. Habis itu terakhir, Maria Al-Qibtiyah. Dia ini Kristen Koptik dari Mesir yang jadi tawanan, habis itu dibebasin dari Mesir
yang jadi tawanan, habis itu dibebasin, habis itu nih dia jadi punya anak Nabi Muhammad yang namanya Ibrahim. Semuanya sah dan semuanya janda-janda tua. Adalah ini semua ada maksud kemaslahatan, tidak ada indikasi nafsu gitu ya. Bener ya Bang Jibril ya? Iya, yang mana? Yang pakai nafsu tuh yang mana? Nggak ada, semua kemaslahatan, ada tujuan tertentu, diplomasi, mengangkat derajat dan seterusnya gitu ya. Jelas. Nah itu. Jadi unsur pedonya mana? Kok nggak ada unsur pedo gitu? Halo, Ya, sebenarnya bahas apa di sini? Bahas agama atau bahas? aduh, ini bahas ini Bang. Kenapa ini musim hujan? Sebabnya kenapa? Itu yang kita bahas tadi Bang, musim hujan. Dan banyak tanah longsor. Dan misalnya itu musim kawin itu, musim kawin. Apa hubungannya Bang? Ya justru hujan, hawannya dingin. Nggak, ini nggak, gue kayak ngomong Maji Bolot nih. Gue udah jelasin 13 motivasi pernikahannya semua, nggak sampai 5 menit habis itu dibilang tukang kawin. Itu opung itu. Kayak ngomong Maji Bolot nggak? Gue kayak Haji Malih nggak gue? Apa itu? Kakekku itu. Setan emang lo, capek banget. Bang Jibril ngejelasin, dia nanya ini bahas apa? Ya gue bahas aja mengenai musim hujan gitu loh. Banyak tanah longsor. Pantes saya nggak lulus sekolahnya. Arka, silakan Arka. Iya Bang. Ada gimana abang, muslim non muslim? Muslim Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Gini Bang, izin mau tanya aja Bang. Tafadhol, silakan. Kenapa itu agama sebelah kalau debat ujung-ujungnya kok? Oke Bang, kalau saya sih berpikirnya begini, history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang Bang. Jadi dari cerita kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya ini di Al-Quran? Ya karena akan ada orang-orang penyembah makhluk, penyembah anak Tuhan, penyembah berhala yang akan menistakan Tuhan dan nabinya Bang, utusannya. Akan selalu seperti itu. Abang coba baca aja cerita nabi-nabi Bang. Ada nggak yang nggak ada itunya? Pasti ada. Dan mereka bangga dengan kekayaan mereka. Mereka bangga dengan kemajuan mereka. Tapi lihat, kalau dilihat dari sejarah lagi, history will repeat itself. Yang paling tajir yang dihadapin Musa itu siapa Bang? Firaun. Iya, mereka Firaun. bangga dengan New York, dengan maju, dengan Einstein, dengan ini, dengan itu, dengan handphone, dengan ini. Sementara muslim ini pengikut para nabi, kita nggak perlu itu Bang. Yang perlu iman. Iya sih. Gitu ya Bang. Jadi begitu Bang Arka kalau boleh saya tambahin, itulah memang fungsinya iblis ada di sekitaran kita. Nah, iblis itu ya mempengaruhi orang berbuat jahat. Jadi iblis di sana berfungsi Bang. Itu jawaban sederhananya. Betul ya Pak Jibril ya? Di sana lah fungsinya iblis. Nih, makanya kita mesti lempar jumroh tuh. Nah, itu mereka tuh. Kita ngelemparin mereka tuh tiap hari. Iya. Ya, itu jawaban sangat sederhana dan kena. Nanti ada yang terjemahkan sendirilah di rumah ya sama keluarga. Oke? Oke Bang. Terima kasih waktunya abangku, supportnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kamu mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Jelas, gua muslim. Masya Allah. Oke. Mau nanya, Gimana? banyak kata orang Kristen banyak yang bilang bahwa mujizat Nabi Muhammad itu nggak masuk akal. Definisi mukjizat itu ya nggak masuk akal bang. yang paling nggak masuk akalnya kata orang Kristen itu yaitu membelah bulan. Oh, kalau membelah bulan itu mukjizat untuk di zamannya untuk orang yang melihatnya bang. Itu mukjizat untuk orang yang ngelihat bulan waktu itu terbelah, bukan untuk kita bang. Kalau mukjizat yang sekarang kita bisa lihat itu Al-Quran. Coba abang kasih tahu saya satu buku yang dihafal ratusan juta orang, sampai detik ini aja 257 juta orang yang hafiz Quran dari cover to cover, dan terjaga 14 abang. Coba abang kasih tahu deh satu buku aja yang dihafal cover to cover, satu buku aja yang dihafal ratusan juta orang. Kalau itu hal biasa, baru itu bukan mukjizat bang, betul nggak? Betul. Nah ya udah. Itu jawabannya, mantap itu. Itu di depan mata nih bang, mukjizatnya di depan mata. Sampai sekarang saya bisa lihat. Kalau bangunin orang mampus, habis itu nyembuhin mata, ini gue nggak bisa lihat sekarang. Nggak ada faedahnya. Nah ini Al-Quran. Rasulullah terimanya 14 abad yang lalu di tengah padang pasir. Sampai sekarang bisa baca. Sampai kol-kolahnya masih bisa saya tiru. Itu baru mukjizat bang. Ya juga sih seperti gunung di bawah laut itu. Nah, itu tahu. Maha benar Allah dengan segala firman nih, ya kan? Paham. Kalau belah laut ini apa segala macam nggak kelihatan, nggak ada faedahnya ini abad 21. Kita udah terbang. Itu kan mukjizat berlaku di zaman itu untuk menandakan dia adalah seorang nabi bang. Itu dan aja. fungsinya bulan dibelah itu bang, kafir yang ngelihat juga nggak menjadi muslim bang, malah mereka bilang oh penyihir kau. Ini insya Allah nih bang Zuma keluar rumah sekarang dibelah matahari.